Akademia Psikologi Belajar akan mempresentasikan video dengan judul Teori Belajar Konstruktivistik yang di dalamnya terdapat poin-poin yaitu pengertian dari teori belajar konstruktivistik, lalu teori menurut beberapa pakarnya, kelebihan dan kekurangannya, serta aplikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Dengan saya, Firdaus Dianusi, NIM 21010128. Saya Ibri Purwahidayah dengan NIM 21010123. Saya Nurul Huda 2101012335. Saya Alfian Pratama dengan NIM 2101012331. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imri Purwahidayah dengan NIM 21012383. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berasal dari dua kata, yaitu konstruk dan isme. Konstruk sendiri memiliki arti membangun, memperbaiki, serta mendukung, sedangkan isme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwasanya pengetahuan kita berasal dari hasil konstruksi dalam diri kita sendiri. Secara filosofis, teori konstruktivisme mempunyai arti membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks-konteks yang terbatas. Sedangkan pengetahuan menurut teori konstruktivisme ini memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi dalam diri orang itu sendiri. Jadi, sifat dari teori konstruktivisme ini tidak bersifat realistis, melainkan bersifat dinamis. Dalam konteks belajar, teori konstruktivisme ini menekankan pada pembelajaran yang kreatif dan kolaboratif, di mana siswa tersebut mampu membangun pengetahuannya sendiri. Menurut teori konstruktivisme ini, peran guru tidak sebagai sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator dan sebagai pendukung dalam pembangunan pengetahuan siswa tersebut. Jadi, kesimpulannya, guru dalam teori konstruktivisme ini hanya membantu siswa dalam membangun pengetahuan melalui penyajian situasi dan konteks yang relevan, seperti halnya guru menyajikan situasi siswa agar dapat berdiskusi. Teori menurut beberapa pakar. Yang pertama yaitu menurut Simonski. Ia mengatakan bahwasanya peran terpenting dalam pembelajaran yaitu peserta didik itu sendiri. Jadi peserta didik ditekankan untuk bagaimana ia bisa mengembangkan pengetahuannya dengan cara menggabungkan antara ide-ide yang baru ia ketahui dengan ide-ide yang telah lama atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah lama ia ketahui. Jadi ide yang baru dibangun di atas ide-ide atau pengetahuan yang sudah lama ia ketahui. Yang kedua yaitu menurut Vygotsky. Ia menekankan peran terpentingnya dalam perkembangan pembelajaran yaitu ada pada interaksi sosial. Ia percaya bahwa awal proses belajar yaitu sejak seorang anak berada dalam perkembangan zon proksimal. Apa itu zon proksimal? Zon proksimal yaitu zona atau area di mana seorang anak itu bisa melakukan sesuatu itu dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi di luar zona tersebut seorang anak akan kesulitan untuk melakukan hal-hal tersebut atau melakukan sesuatu. Jadi seorang anak butuh bantuan jikalau ingin melakukan sesuatu di luar zona proksimal tersebut. Maka dari itu Vygotsky menekankan bahwa
peran terpentingnya yaitu interaksi sosial. Namun juga bagaimana seorang anak ingin atau berusaha untuk mengetahui hal-hal yang ada di luar zona proksimal tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Piaget. Jadi Piaget mengatakan bahwasanya peranan sosial hanyalah menjadi stimulus bagi proses perkembangan pembelajaran seseorang. Yang mana Piaget menekankan bahwasanya peran terpentingnya yaitu terdapat dalam individu itu tersendiri. Jadi hampir sama dengan pemikiran Szymanski tadi, yaitu yang peran terpentingnya ada pada peserta didik itu sendiri. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya teori konstruktivitisme ini yang berperan paling penting yaitu seorang peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya, yaitu dengan cara menggabungkan ide-ide yang baru dengan ide-ide yang sudah lama ia ketahui. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Namru Atmam dari kelompok 4 kelas A NIM 21010123331. Dalam suatu pembelajaran tentu saja ada teori atau metode. Yang kita bahas pada kali ini yaitu teori belajar konstruktivistik atau teori belajar konstruktivisme. Dalam suatu metode pasti ada kekurangan dan kelebihan. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivistik atau teori konstruktivisme. Kelebihan dalam teori belajar konstruktivistik atau teori belajar konstruktivisme yang pertama yaitu seorang siswa dapat menyampaikan ide-ide atau gagasan tersendiri. Bisa juga disebut guru bukan satu-satunya sumber pembelajaran. Maksudnya yaitu peran guru di sini ya sebagai pemberi arahan saja, pemberi arahan kepada siswa, pemberi fasilitas kepada siswanya. Dan peran siswa di sini dituntut untuk lebih aktif, dituntut untuk menemukan pengetahuannya itu tersendiri, bukan mengandalkan dari seorang guru. Teori belajar konstruktivistik seperti itu. Jadi bukan guru yang memberi pengetahuan kepada siswanya, melainkan siswa itu yang mencari pengetahuan itu tersendiri. Kelebihan yang kedua yaitu seorang siswa lebih aktif dan lebih kreatif. Karena apa? Seorang siswa sudah diberi kebebasan untuk menyampaikan ide-idenya. Seorang siswa diberi kebebasan untuk menyampaikan gagasannya. Jadi, siswa merasa nyaman dengan pembelajaran tersebut karena ide-idenya, suatu gagasannya bisa tersalurkan, bisa tersampaikan. Oleh karena itu, efek dari teori belajar konstruktivistik ini, siswa akan menjadi lebih kreatif dan lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kelebihan yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri siswa. Kenapa kok bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa? Ya karena dari beberapa faktor kelebihan yang sebelumnya tadi. Seorang siswa diberi kebebasan untuk menyampaikan ide-idenya, diberi kebebasan untuk menyampaikan gagasannya, diberi kebebasan untuk menyalurkan suatu kekreativitasannya. Sudah otomatis jika siswa sudah berani menyampaikan suatu ide, sudah berani menyampaikan suatu gagasan dan kekreativitasannya, seorang siswa akan meningkat kepercayaan dirinya. Karena sudah terbiasa dalam kegiatan belajar mengajar, siswa sudah terbiasa menggunakan ide-idenya sendiri, menggunakan kekreativitasnya sendiri. Otomatis kepercayaan diri siswa akan meningkat. Kelebihan yang keempat yaitu seorang siswa paham betul dan menyadari
atas kemajuannya, atas kemajuan dirinya. Kok bisa seorang siswa menyadari atas kemajuannya? Ya karena teori belajar konstruktivistik ini, seorang siswa yang dituntut untuk mengembangkan, untuk mencari pengetahuannya tersendiri. Otomatis, jika seorang siswa dituntut untuk mengembangkan pengetahuan tersendiri, siswa tahu mana yang dipahami dan mana yang tidak dipahami. Itu tadi kelebihan dari teori belajar konstruktivistik atau teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya yaitu kekurangan teori belajar konstruktivistik atau teori belajar konstruktivisme. Kekurangan dari teori belajar konstruktivistik atau teori belajar konstruktivisme yang pertama yaitu akan terjadinya suatu miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Apa itu yang dimaksud akan terjadinya miskonsepsi? Yaitu kesalahpahaman suatu konsep, suatu cara atau suatu tujuan yang baru dengan suatu konsep, cara, atau tujuan yang sudah ada di dalam pikiran seorang siswa. Itu yang disebut dari suatu miskonsepsi. Kekurangan yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena apa? Dalam teori belajar konstruktivistik ini, seorang siswa dituntut untuk mengembangkan suatu pengetahuan itu tersendiri, mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Dan peran guru dalam teori belajar ini, peran guru bertugas memberi saran, bertugas hanya mengarahkan, bertugas memfasilitasi seorang siswa. Beda lagi jika seorang guru yang mengembangkan suatu pengetahuan tersebut, itu mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama. Kekurangan yang terakhir yaitu penanganan siswa yang berbeda-beda. Tentu saja jika menggunakan teori belajar konstruktivistik ini, pasti dalam penanganan seorang siswa itu pasti berbeda-beda. Karena daya tangkap, daya pengetahuan siswa A dengan siswa B, siswa satu dengan siswa yang lain itu tentu saja berbeda. Tingkat kecerdasannya pun juga berbeda. Oleh karena itu, penanganan terhadap siswa sudah pasti berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Melanjut ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu aplikasi teori konstruktivisme. Jadi konstruktivisme itu teori belajar yang menekankan pada peran aktif siswa, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Di sini terdapat beberapa aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Jadi, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik yang diminati dan mengembangkan tugas mereka sendiri. Guru juga dapat memberikan dorongan dan dukungan sebagai umpan balik. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Jadi di sini, guru dapat mengajukan pertanyaan yang melibatkan siswa secara aktif memikirkan jawaban dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi. Hal ini dapat mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis mereka. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Jadi di sini, guru dapat memberikan tugas-tugas yang menantang seperti memecahkan masalah, menganalisis informasi, dan membuat kesimpulan. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru atau siswa lainnya. Jadi, guru dapat mengembangkan lingkungan yang mendukung dialog atau diskusi antara siswa dengan guru serta siswa satu dengan siswa lainnya. Hal ini
dapat mengembangkan pemahaman mereka sendiri dan memperluas pandangan mereka. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong mereka terlibat dalam terjadinya diskusi. Jadi, guru dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang menantang kepada siswa seperti permainan, simulasi, dan lain-lain yang dapat mendorong mereka terlibat dalam diskusi. Yang terakhir, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Jadi di sini guru dapat memberikan akses sumber data informasi kepada siswa seperti buku, artikel, dokumen, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan memperluas pandangan mereka. Mungkin cukup sekian presentasi video yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Saya Irdas Yanisi, NIM 21010168. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.